Saya menolak gaji 65 juta DPR dan pensiun seumur hidup untuk mantan DPR. Karena yang pertama itu masih 12 kali lipat dari UMR Jakarta atau 16 kali lipat dari UMR rata-rata nasional. Sedangkan di negara maju lainnya atau misalnya seperti Inggris tempat saya tinggal sekarang itu hanya 6 kali lipat UMR-nya. Kalau nantinya setelah saya ngomong kayak gini terus ada pembelaan yang mengatakan bahwa oh itu kan di Inggris tunjangannya pasti lebih besar dibalik itu dibanding Indonesia. Oke, kalau gitu kenapa sebelumnya Ibu Menteri Keuangan pernah membandingkan jumlah pajak negara maju dengan pajak negara Indonesia, di mana fasilitas yang didapatkan oleh rakyat negara maju aja itu udah sangat jauh berbeda dengan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia saat ini. Contoh besarnya kita bisa ngelihat ya, rakyat di Inggris aja nih kayak mendapatkan fasilitas sekolah gratis dan gaji gurunya itu masih layak. Sedangkan kalau di Indonesia kita juga bisa tahu sendiri banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah hanya karena keterbatasan biaya, dan juga masih ada guru-guru yang hanya digaji sebesar 250.000 per bulan, itu pun dibayarnya per 3 bulan. Yang kedua kita bisa lihat bareng-bareng ya, di sini itu semua tunjangannya bersifat pribadi dan dinikmati langsung oleh anggota DPR plus keluarganya. Sedangkan kalau di UK itu tunjangan pribadi yang masuk ke kantong DPR-nya mungkin bisa dibilang hanya sekitar 4 kali lipat UMR. Karena selebihnya DPR-nya ini hanya bisa mengklaim biaya kerja seperti peralatan dan IT, gaji staf. Gaji staf ini itu terdiri dari misalnya asisten parlemen, peneliti, sekretaris. Nah, semua biaya-biaya tersebut dipublikasikan secara online dan transparan melalui situs IPSA. Jadi semua klaim anggota parlemen ini harus diupload dan disetujui sistem, lalu otomatis dipublikasikan online. Kalau memang pemerintah Indonesia lebih niat lagi nih ya, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk transparansi ini. Untuk Bapak Ibu pejabat di Indonesia, saya mau memperkenalkan ya, kebetulan suami saya Jihar Gifari pernah juara 1 lomba AI tingkat dunia di Saudi Arabia dan saat ini sedang bekerja di Inggris di salah satu perusahaan berbasis AI. Sebenarnya bisa banget loh bikinin sistem AI untuk transparansi publik di Indonesia ini. Misal ada tunjangan perjalanan dinas untuk komisi A, B, dan C. Jadi nanti setiap anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas itu wajib mengupload bukti pengeluaran terkait perjalanan dinas tersebut ke sistem AI, yang bukti perjalanan dinas yang sudah di-approve oleh sistem AI ini nantinya akan otomatis memotong biaya anggaran yang ada. Kalau misalnya sudah melebihi biaya anggaran yang ada, berarti pengajuan tersebut akan otomatis tertolak. Selain itu, nanti sistem AI ini juga akan ada deteksi anomali atau fraud detection, yang bisa mendeteksi pengeluaran janggal, misalnya tiket perjalanan yang terlalu mahal dibanding rata-rata, pengajuan berulang di tanggal yang sama, atau bisa juga tagihan hotel yang tidak sesuai dengan lokasi acara. Itu semua udah pasti meningkatkan efisiensi negara kan? Karena bisa mengurangi biaya audit manual yang biasanya butuh waktu, tenaga, dan rawan intervensi politik. Sebenarnya Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, tapi nggak tahu kenapa orang-orang pintarnya ini tuh tidak terlihat aja di Indonesia. Entah mungkin itu sengaja tidak diperlihatkan. Gimana Bapak Ibu DPR? Ini saya udah kasih solusinya nih, supaya nanti nggak dibilang ngeluh-ngeluh doang, nggak kasih solusi. Selebihnya silahkan rakyat bersuara di komen.